Core value ASN akhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akuntabel. Definisinya yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan kata kunci integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Kode etiknya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Pentingnya akuntabilitas bagi ASN adalah ASN mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Kompeten. Definisinya yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan kata kunci, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Kode etiknya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi ASN terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Future yang terjadi sekarang yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang harus dihadapi dengan vision, understanding, clarity, dan agility. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Sistem pengembangan kompetensi ASN dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Harmonis. Definisinya yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan kata kunci peduli, perbedaan, dan selaras. Kode etiknya yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pentingnya suasana harmonis. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, dan berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Pelayanan publiknya yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika. Perubahan mindset bagi ASN. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sikap perilaku harmonis ASN yang pertama, toleransi. Kedua, empati. Ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Loyal. Definisinya yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata kunci, yang pertama komitmen, kedua dedikasi, ketiga kontribusi, keempat nasionalisme, dan lima pengabdian. Kode etiknya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Membangun perilaku royal. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala.
Kesadaran bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Adaptif. Definisinya yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Kode etiknya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Berikut ini adalah perbedaan cara berpikir antara orang kritis dengan orang kreatif. Dimensi-dimensi kreativitas antara lain fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, disiplin organisasi, dan ciri-ciri karakter adaptif. Kolaboratif. Definisinya yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan kata kunci, kesediaan bekerja sama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kode etiknya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tata kelola kolaboratif. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Collaborative governance yaitu proses kolaborasi yang terjadi di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialogue, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome setara. Whole of governance. Pengertiannya yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government dikenal juga sebagai pendekatan interagensi. Bentuk-bentuk dari whole of government adalah integrating service delivery, koordinasi dan kolaborasi, integrating dan rebalancing governance, dan culture change. Manfaat dari whole of governance adalah meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan, dan menurunkan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu.